Baiklah, sekali lagi mari lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sehingga 46. Saya tambah ya, 45 ada di dalam screen tapi saya ambil terus 46. Baiklah, kalau sudah melihat dan menemukan bahagian ini, mari bersama saya mengiringi di dalam pembacaan apapun terjemahan yang ada pada Anda. Saya akan membaca di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jadi pagi ini pembacaan firman Tuhan agak panjang dan seperti yang dimaklumkan sekitar 45 menit kan penyampaian firman Tuhan. Saya sangat berharap supaya dalam masa yang ada ini kita peruntukkan untuk diam seketika mendengar kira-kira apa yang Tuhan ingin sampaikan. Letakkan di dalam diri saya dan saudara. Memang pada dasarnya firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sering dkhotbahkan. Tetapi saya sangat meyakini di saat kita mendengar firman Tuhan pada hari ini ada sesuatu penekanan. Roh Kudus Tuhan yang menyatakan sesuatu supaya kita boleh disegarkan semula dan melakukan apa maksud dan tujuan daripada penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini berdasarkan teks firman Tuhan ini, saya membawa kita dengan satu tema, yaitu Getsemani. Setelah kami diberi mandat, dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, wah ini satu tema yang cukup bagus juga. Ini berkaitan dengan Paskah ya. Jadi setelah diberi kepercayaan lalu berdoa dan saya percaya setiap kita pun berdoa supaya setiap hamba Tuhan yang tampil melalui mimbar Tuhan menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati Tuhan supaya acara yang dikelolakan di dalam setiap ibadah itu benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kerajaan Allah datang secara khusus bagi setiap kita yang mungkin sedang bergumul di dalam macam-macam persoalan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat teks sebelum ini, teks sebelumnya berbicara bagaimana Yesus ya mengadakan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Ini merupakan suatu kebiasaan yang mereka lakukan ya. Yesus mengadakan perjamuan
malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, dan dikatakan setelah itu mereka menyanyikan nyanyian puji-pujian dan langsung meneruskan lagi perjalanan ke Bukit Zaitun. Kalau kita melihat pada waktu Yesus berada di bumi ini, Yesus tidak pernah berhenti melakukan pelayanan. Yesus juga pernah mengatakan dia merasa letih, ya. Dan ini menunjukkan kemanusiaan Yesus sendiri, yang lahir ke dalam dunia, menjadi manusia sejati, dalam masa yang sama juga adalah anak Allah ataupun Allah yang sejati. Jadi di dalam penyampaian firman Tuhan pagi ini, saya percaya ada sesuatu yang menarik yang membuat kita terdorong untuk melihat, mendengar kira-kira apa message yang akan disampaikan, yang diajar, yang mengajar saya dan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah itu maka dikatakan Yesus bersama-sama muridnya tiba di satu bukit zaitun, yaitu tempat yang bernama Taman Getsemani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bercakap tentang tempat, pasti ada peristiwa, cerita di balik tempat itu. Saya tidak tahu kalau Likas, apakah ada satu cerita di balik nama Likas? Ya, kalau kita lihat di dalam mana-mana tempat, biasanya tempat itu dijadikan nama berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada di persekitaran, yang ada berlaku pada waktu itu. Antara lain, kalau kita bercakap tentang Danau Galilea, pasti ada cerita-cerita yang menarik di situ. Pada waktu Yesus melayani, ada cerita, kalau kita bercakap tentang Danau Galilea, maka kita akan terfikir, wow, cerita di sana berbicara seperti ini. Ya, antara lain Yesus berjalan di atas air, Yesus menghardik ombak, ya, sehingga menjadi teduh sekali, dan tempat di mana Yesus memanggil murid-muridnya. Sebenarnya banyak peristiwa kalau kita bercakap tentang sesuatu tempat. Pagi ini saya tidak berencana berhasrat untuk berbicara tentang Danau Galilea, tetapi pagi ini mari bersama kita mendengar apa kira-kira peristiwa yang berlaku dengan Getsemani. Getsemani menceritakan tentang apa? Wah, tidak sabar sudah mendengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara geografi Getsemani itu dikatakan terletak di sebelah timur kota Yerusalem, di seberang lembah sungai Kedron, yaitu di kaki bukit Zaitun. Wah, jadi artinya Getsemani itu ada aliran sungai. Dikatakan sungai Kedron ini berada di timur Yerusalem yang selalu kering pada musim panas dan dipenuhi air pada musim hujan. Dan pada waktu murid Yesus dan juga Yesus sendiri datang ke Getsemani, ada waktu mereka untuk melintasi sungai ini apabila waktu kering. Dan tidak dinafikan kalau setiap kita itu sering menyebut tentang Getsemani, ya. Bila sudah dalam suasana Paskah seperti ini, khususnya dalam bulan April, sering kita bercakap Getsemani, Paskah dan sebagainya. Teringat saya kalau suasana Paskah dulu sangat meriah. Betul Penatua Julian? Sangat meriah. Dua negeri ini akan bergabung. Dan wah, sangat meriah. Tidak seperti sekarang ini. Wah, sekarang ini kita lebih kepada acara di dalam mana-mana gereja yang ada. Tapi kalau dulu mereka bergabung dalam dua negeri, kadang ke Sarawak, ke Sabah, dan saya pada waktu itu masih dalam usia yang kecil, tapi tahu juga adalah potong kerbau, potong babi. Wah, meriah sekali kan dalam suasana Paskah, dan itu mengingatkan kita tentang perayaan Paskah seperti yang kita akan raikan dalam bulan April ini.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, frasa kata Getsemani juga diambil dari bahasa Aram, Gatsemen, yang bermaksud tempat pemerasan. Ya, pemerasan ataupun penggilingan minyak zaitun. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarah, rupanya Bukit Zaitun ini pada dulunya ditanami dengan buah zaitun. Dan tidak dinafikan kalau penafsir juga menyebut tentang kebun zaitun, bukan kebun anggur. Ya, jadi tidak dinafikan kalau penulis, ya penafsir mengatakan bahwa itu merupakan bukit zaitun ataupun kebun zaitun. Dan dalam masa yang sama, dalam kitab-kitab Injil, Matius dan Markus menyebut Getsemani merujuk pada tempat. Mereka akan merujuk tempat itu sebagai Getsemani. Ya, ini daripada penulis Matius dan Markus. Sementara Yohanes pula menyebutnya sebagai taman, dan Dr. Lukas pula menyebutnya sebagai Bukit Zaitun. Wah, jadi agak ada beberapa perbedaan, tetapi motif ataupun cerita itu lebih kepada suatu peristiwa yang sama. Hanya mereka menamakan tempat itu, ada yang menamakan Getsemani, ada yang menamakan dia sebagai taman, ada yang menamakan dia sebagai Bukit Zaitun. Tetapi pada dasarnya itu merujuk pada tempat yang sama. Wah. Jadi Getsemani menceritakan tentang apa? Kita sudah melihat dari segi lokasi Getsemani. Kini mari bersama, ada paling tidak ada beberapa perkara yang sama-sama kita pelajari berkaitan dengan Getsemani. Apa ada pada Getsemani? Apa yang diceritakan? Yang pertama, Getsemani adalah tempat Yesus berdoa. Wah, ini yang menarik. Tempat Yesus berdoa. Dalam beberapa hari kemudian ini kita juga turut serta di dalam berdoa dan berpuasa. Dan saya percaya kita sudah mengalami bagaimana suasana berdoa dan berpuasa. Ya. Tetapi berbalik kepada teks ini, ya, dikatakan bahwa bagi Yesus doa merupakan bahagian daripada kehidupannya. Ya. Doa merupakan bahagian daripada kehidupan Tuhan Yesus. Yesus bukan sahaja ataupun sekadar mengajar muridnya untuk berdoa, bagaimana berdoa, tetapi Yesus sendiri hidup di dalam doa. Wah, luar biasa. Yesus sendiri hidup di dalam doa dan teladan di dalam berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat Yesus berdepan dengan pergumulan yang berat, dikatakan Yesus tetap memprioritaskan doa dan menjalin relasi dengan Bapaknya di sorga. Jadi kita boleh bayangkan keintiman, keakraban Yesus dengan Bapaknya. Ya. Jadi kalau kita lihat beberapa contoh di mana kira-kira Yesus menaikkan doa, di mana tempat-tempat Yesus menaikkan doa, ya. Pada saat Yesus dibaptis, Yesus berdoa. Pada waktu Yesus dimuliakan di gunung, pada waktu sebelum Yesus memanggil 12 muridnya, dan Yesus juga mencari tempat sunyi untuk berdoa. Jadi kita boleh lihat teladan daripada Yesus sendiri dengan menekankan betapa pentingnya hidup di dalam berdoa. Jadi saya percaya setiap kita juga menekankan tentang pentingnya masa-masa berdoa. Mungkin ada yang mengikuti masa doa seperti penyelaras doa lakukan. Mungkin ada juga yang tidak. Sangat bergantung sejauh mana kita menempatkan masa untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada dasarnya kita harus menyadari bahwa Yesus sendiri hidup di dalam doa. Bukan hanya hidup di dalam doa, tetapi teladan di dalam doa. Jika demikian, pertanyaan yang saya ajukan kepada kita, mengapa Yesus berdoa?
Mungkin ini pertanyaan yang sepertinya suatu pertanyaan yang biasa, tetapi setidak-tidaknya dari pertanyaan ini dapat membantu kita. Kira-kira mengapa Yesus sebagai Tuhan melakukan hal demikian? Mengapa Yesus berdoa? Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Istilah frasa kata menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Hanya tidak melakukan dosa dan dia adalah anak Allah. Jadi mengapa Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada Bapaknya dengan mengambil kedudukannya sebagai manusia sejati. Mengambil kedudukannya sebagai manusia sejati. Jadi ini yang menarik ya. Yesus bukan saja disebut anak Allah, tetapi dalam masa yang sama dia adalah manusia sejati. Tidak dinafikan kalau Yesus juga mengalami perasaan seperti kita. Ada rasa lapar, menangis, sedih, seperti itu. Tetapi hanya tidak melakukan dosa. Ini yang unik daripada pribadi Yesus yang kita percayai, yang kita imani sejak mula kita percaya sehingga hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah tiba di Getsemani, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa dan beberapa muridnya dikatakan berada di pintu gerbang taman, ya, berada di pintu gerbang taman, sementara dikatakan Petrus dan kedua anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes dibawanya bersama ke ujung taman untuk berdoa. Tetapi dikatakan Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa yang jauhnya kira-kira sepelimpar batu dari tempat Yesus berdoa. Jadi ini pengamatan daripada Dr. Lukas sendiri. Jadi kita dapat bayangkan apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menarik di sini? Mengapa Yesus hanya membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus untuk berdoa? Kenapa Yesus tidak membawa yang lain? Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mereka inilah, tiga pribadi inilah yang bersama dan telah menjadi saksi mata. Ya, menjadi saksi kemuliaan Yesus di atas gunung di dalam Matius pasal 17 ayat 1 hingga 2, di mana Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wah, jadi pada waktu ketiga murid ini bersama dengan Yesus di gunung, maka mereka melihat secara fisikal, nyata. Dan itu alasan mengapa Yesus membawa ketiga murid ini. Jadi dengan pengalaman tersebut sememangnya Yesus membawa mereka supaya mereka ini lebih dipersiapkan untuk menjadi saksi penderitaan Yesus. Tapi kalau kita lihat rentetan kesinambungan daripada cerita itu, ternyata bahwa Petrus tidak melakukan hal yang demikian. Malah dia melakukan dibalik apa yang sudah Tuhan harapkan. Inilah manusia, ya. Dia juga adalah manusia biasa seperti kita. Jadi kelemahan-kelemahan demikian tidak lepas untuk dialami oleh mereka. Walaupun mereka dikatakan sudah lama bersama dengan Yesus, tahu dan sudah menikmati melihat bagaimana mukjizat yang Yesus lakukan. Tetapi dalam masa sedemikian, mereka kini tersasar daripada kehendak dan tujuan Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, di Taman Getsemani lah Tuhan Yesus menyatakan pergumulannya yang sangat berat. Ini manusiawi Yesus sendiri. Dia menyatakan pergumulannya yang sangat berat dengan mengatakan dia sangat takut dan gentar, hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saya teringat bila kita melalui pergumulan, apapun pergumulan, bila kita terbangun daripada tidur, maka kita akan bergegas untuk mengambil masa berdoa. Saya percaya hal ini merupakan suatu yang bukan kita rancang, tetapi karena dorongan hati kita untuk menyatakan itu kepada Tuhan, maka kita mengambil masa. Mungkin kita bangun jam 1 kah, jam 2 kah, jam 3, jam 4, saya tidak tahu. Tetapi saya sangat meyakini ketika kita melalui satu pergumulan, mungkin kita merasa bahwa ada satu jiwa yang seharusnya dimenangkan, diselamatkan. Tuhan meletakkan beban itu, maka kita ambil masa berdoa. Mungkin itu merupakan pergumulan kita sebagai orang percaya, lalu kita berdoa dan kita sangat meyakini di mana pada waktu kita berdoa, Tuhan ataupun kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, jadi berbalik kepada peristiwa yang dilalui oleh Yesus, dia menyatakan bagaimana pengalaman perasaannya. Pada waktu itu dia sangat takut dan gentar, hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia berinkarnasi sebagai manusia mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, saat kita berdepan dengan hal-hal sedemikian, itu akan mengajak kita untuk mencari solusi ataupun jalan keluar dengan segera, seperti yang saya nyatakan tadi itu. Kalau kita menemukan sedang bergumul dengan sesuatu, saya percaya kita tidak akan berkata, biarlah. Tidak. Jika Tuhan meletakkan sesuatu di dalam diri kita, beban untuk berdoa, beban untuk melakukan sesuatu, maka kita sesegera mungkin untuk melakukan semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus tahu penderitaan yang dia hadapi? Ya. Apakah Yesus tahu penderitaan yang dihadapinya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus memang tahu, ya. Walaupun tadi sudah dikatakan bahwa Yesus itu lahir ke dalam dunia, menjadi manusia sejati, tetapi dalam masa yang sama dia adalah Allah yang sejati. Jadi Yesus tahu kehendak Allah yang telah merancang karya keselamatannya bagi orang-orang percaya. Yesus memang tahu, ya. Yesus juga tahu akan penderitaan yang dialaminya untuk digenapi. Jadi ini adalah pribadi Yesus yang telah menjadi manusia. Dan dikatakan bahwa di Taman Getsemani inilah puncak pelayanannya di dunia untuk menebus manusia dari dosa. Inilah misi Yesus, ya, luar biasa, ya. Inilah misi Yesus bagi ciptaannya yang dikatakan segambar dengan Allah. Dia mau supaya semua ciptaannya itu mendapat tempat, ya, yaitu menikmati kerajaan ataupun menikmati kehidupan yang kekal di dalam Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa di antara kita yang pernah mengalami rasa takut dan gentar yang sangat berat? Dan kira-kira apa alternatif kita dan pribadi yang bagaimana yang kita harapkan bagi merungkaikan persoalan? Saya sangat meyakini sebagai orang percaya kita tidak akan lari ke tempat yang lain. Satu pribadi yang kita akan ajukan isi hati kita yaitu Yesus Kristus.
Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita menggumuli sesuatu, ada pribadi yang peduli, ada pribadi yang mau mengerti apa kira-kira persoalan kita. Katakan, nyatakan dengan telus kepada dia. Pasti dia akan memberi kita kekuatan, kemenangan. Karena dia adalah pribadi yang menang. Ya, dia adalah pribadi yang menang. Hal yang kedua, Getsemani itu menceritakan tentang apa? Kalau pertama tadi, ya, tempat di mana Yesus berdoa. Yang kedua, Getsemani adalah tempat persiapan Yesus menghadapi penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia dan segala isinya dikatakan sedang dipertaruhkan kepada dan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan dikatakan kini Yesus berjuang sekuat tenaga sebagai manusia menggumuli berbagai persoalan dahsyat yang harus ditanggungnya karena dosa saya dan saudara. Dan inilah yang sedang Yesus persiapkan sebelum melangkah masuk kepada hukuman salib. Dikatakan bahwa pergumulan yang Yesus lalui dinyatakan kepada Bapaknya. Ya, ini yang menarik di sana. Ketika Yesus bergumul sangat dengan apa yang sedang dia akan lalui kelak, dia datang kepada satu pribadi, yaitu Bapaknya sendiri. Dengan mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Wah, ini merupakan cara Yesus melalui pergumulan yang sangat berat sebagai manusia pada waktu itu. Yesus sebentar lagi akan menghadap cawan penderitaan. Cawan ataupun minum cawan berarti Kristus sendirilah akan menghadap murka Allah sebagai akibat hukuman dosa manusia yang ditimpakan kepadanya. Dan inilah yang digumuli oleh Yesus pada waktu itu sebagai manusia. Dan ketika dia sedang bergumul dan merasa sangat berat, dia nyatakan kepada Bapaknya di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus bersedia menghadapi penyalibannya? Yesus adalah manusia sejati dan secara daging cawan ini sangat berat untuk dihadapi. Ya, secara daging memang cawan itu sangat berat untuk dihadapi. Hal ini bukan bermaksud bahwa Yesus menjalani semua itu secara terpaksa. Sekali-kali tidak. Tetapi sesungguhnya Dia lakukan semuanya dengan sukarela karena kasih-Nya pada dunia. Dia melakukan semuanya karena kasih-Nya kepada dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, frasa kata yang menarik di akhir daripada doa Yesus dengan mengatakan, sesungguhnya, ya, kalau kita lihat di dalam frasa kata yang terakhir, seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi Yesus pasrah kepada rencana yang terbaik yang Bapaknya lakukan bagi dirinya semata-mata bagi dunia. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat di dalam frasa kata di akhir doa Yesus, itu menunjukkan ketaatan Yesus terhadap Bapaknya dengan menyebut, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sekali lagi,
bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat ini, kalimat yang Yesus utarakan kepada Bapaknya, ini menunjukkan bahwa Yesus setia. Yesus taat pada kehendak Bapaknya untuk menggenapi seluruh kehendak Allah bagi dunia. Bukan secara terpaksa, tetapi dengan sukarela, dengan penuh pengabdian, ketaatan kepada Bapaknya untuk menggenapi apa yang sudah Allah rencanakan bagi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sememangnya Yesus tidak memutlakkan kehendaknya. Dia tidak memutlakkan kehendaknya, tetapi Yesus berserah penuh pada kehendak Tuhan di dalam melewati penderitaan yang sebentar dia akan lalui. Bukan kepentingan sendiri yang Yesus perjuangkan, tetapi kepentingan Bapaknya dan juga kepentingan manusia. Dikatakan bahwa 3 kali Yesus mendoakan hal yang sama, ya. Jadi isi doa Yesus pada waktu itu juga berisikan doa yang sama, ya. Berisikan doa yang sama. Tanda betapa seriusnya dia menggumuli dan menghayati apa yang dia doakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa pada waktu mereka berada di Taman Getsemani, setelah Yesus kembali dari tempat berdoa yang jauhnya kira-kira sepelimpar batu dari muridnya, dia mendapati bahwa murid-muridnya sedang tidur. Wah, sebenarnya sebagai manusia, dia sangat mengharapkan sokongan moral. Keberadaan mereka itu sebenarnya sangat diharapkan. Tetapi apa yang berlaku ketika Yesus kembali dari berdoa, mereka ataupun dia mendapati, dikatakan bahwa mereka, murid-muridnya sedang tertidur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat-saat genting seperti ini, sebenarnya Yesus meminta mereka supaya mereka berdoa bagi diri mereka sendiri. Inilah yang Yesus harapkan. Yesus berharap supaya pada waktu mereka bersama di Taman Getsemani, Yesus mendorong supaya mereka dapat berdoa untuk diri mereka sendiri. Tetapi apa yang berlaku? Mereka tertidur karena merasa aman. Ya, merasa aman. Saya teringat kalau bercakap tentang tertidur ini, pernahkah kita melihat pada waktu ibadah berjalan, kita melihat ada yang mengantuk? Ada kan? Ada juga. Jadi ini merupakan suatu pengalaman yang biasa lah yang kita lalui. Tetapi pengalaman yang dilalui oleh murid Yesus pada waktu itu, ini masa-masa yang sangat sesuai untuk tidur pada waktu malam. Tapi siang hari pun saya pandai tertidur juga. Ya, biasa saya sangat berusaha kalau dalam beribadah seperti ini, saya usahakan untuk tidak tidur. Bagaimanapun rasa mau tidur, berusaha untuk tidak melelapkan seketika mata untuk tertidur. Saya teringat dalam perjalanan kami ketika balik dari pelayanan, sangat mengantuk. Sebenarnya mengantuk ini bagaimana cara menghilangkan? Saya nyanyi, pasang lagu, ikut nyanyi besar-besar, tidak juga pandai macam segar. Saya pukul-pukul begini pun tidak juga. Wah, dalam seketika saja turun bukit, saya terasa sepertinya kereta itu menyimpang pergi arah lain sudah terus. Itulah yang membuat saya tidak tertidur sudah. Itu saja cerita dia. Jadi saya berharap ketika kita melakukan pelayanan dan melakukan kerja-kerja, bila kita mengantuk, bagus ambil masa seketika, parking di tepi jalan, lelapkan mata seketika supaya tidak teruskan perjalanan. Jika tidak, pasti
ada sesuatu yang kita akan temui, ya. Jadi inilah lumrah kehidupan kita sebagai manusia, ada masa-masa mengantuk, ya seperti itu, ya. Jadi dalam situasi seperti itu, maka tidak dinafikan kalau Yesus berkata kepada Petrus, kalau kita lihat bagaimana keunggulan yang ada pada diri Petrus ini, bila Yesus bersama dan dia ini sering tampil, dialah sepertinya juru bicara mereka. Tetapi pada kali ini, dalam situasi seperti ini, Petrus memilih untuk berdiam. Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Mungkin Yesus juga boleh mengatakan hal itu kepada kita. Bila kita melakukan pelayanan dan kita terlelap, lalu Yesus berkata, tidakkah kamu dapat berjaga-jaga 1 jam? 1 jam itu bukan satu masa yang terlalu lama. Saya percaya setiap kita juga pernah mengikuti doa semalam suntuk, ya. Tapi sebenarnya semalam suntuk itu sampai pagi, begitu kan? Tapi biasa kita karena ada pekerjaan, komitmen, maka ada satu penetapan, bolehlah kita melakukan doa dari jam 9 sampai jam 12 karena ada komitmen pelayanan berikutnya. Seperti itu. Dan ini merupakan kata ataupun teguran yang Yesus berikan kepada Petrus pada waktu itu. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, frasa kata ini berisikan teguran. Pasti kata-kata ini berisikan teguran. Teguran Yesus itu adalah teguran yang lembut. Teguran Yesus itu adalah teguran yang penuh kasih dengan tujuan dan menunjukkan bukti kepedulian. Ya, bukti kepedulian Yesus terhadap murid-muridnya sebelum dia menghadapi penderitaan. Jadi itu sebabnya Yesus selalu mengingatkan mereka supaya berjaga-jaga. Ya, jadi Yesus juga berkata kepada kita hari ini, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan ini yang harus sama-sama kita lakukan. Kalau Petrus dilontarkan dengan teguran seperti itu, saya juga percaya Yesus ya melalui firman Tuhan ini menegur saya dan saudara ya seperti sedemikian. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Frasa kata roh memang penurut tetapi daging lemah menjelaskan bahwa sebagai manusia sememangnya kita ada kelemahan. Sesungguhnya kita ada kelemahan ketika berdepan dengan cobaan dan sangat berpotensi untuk gagal dalam menghadapi pencobaan. Ini manusia kita. Jangan kita bilang sudah menjadi percaya, kita baik-baik saja. Pasti ada cobaan di depan kita. Ya. Tapi kalau kita berserah, menyatakan semua itu kepada Tuhan, pasti roh Tuhan akan menggerakkan jangan, sehingga kita tidak melakukan. Tetapi yang jelas, selama hidup kita di bumi ini, pencobaan tetap ada. Ya, pencobaan tetap ada. Tetapi frasa kata yang Yesus ajukan ini bertujuan memperkasakan mereka, memperkasakan murid. Frasa kata teguran yang Yesus ajukan itu memotivasikan murid-muridnya, memberi kesadaran kepada muridnya bahwa sebagai murid mereka harus berjaga-jaga dan berdoa setiap waktu. Dan ini juga teguran untuk saya dan saudara supaya kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus utarakan teguran sedemikian? Impak di balik berdoa ada kuasa. Impak di balik berdoa ada kekuatan untuk kita menang di dalam pencobaan. Kelemahan dan potensi besar untuk gagal menghadapi pencobaan dapat diatasi dengan berdoa. Jika demikian,
Kalau persoalan itu dapat diatasi dengan berdoa, maka kekalkan momentum di dalam berdoa. Saya percaya ada di antara kita yang Tuhan sudah letakkan beban berdoa, dan itu adalah kurnia yang Tuhan beri. Ya, kekalkan momentum Anda di dalam berdoa. Berdoalah, pasti pergumulan yang kita lalui itu mendapat tempat di hati Tuhan dan menemukan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Jadi seorang murid yang bertekun dalam berdoa pasti mengalami kuasa Tuhan, ada kekuatan serta hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita mau mengalami kemenangan, ya, setiap kita mau mengalami kemenangan. Jadi mari jemaat Tuhan, mari kita terus kekalkan momentum untuk tetap berdoa. Tetapi jangan lupa ada waktu-waktu di mana semangat kita berdoa itu tidak sepertinya kita buat tidak juga. Tapi kita harus latih dan akhirnya dimampukan. Itu bukan karena kekuatan kita tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita, membangkitkan semangat untuk belajar dan tetap di dalam kehidupan berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang terakhir yang dapat kita pelajari tentang tema Getsemani. Getsemani menceritakan tentang apa? Wah, yang terakhir, Getsemani adalah tempat Yesus ditangkap. Wah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kitab-kitab Injil, Getsemani adalah sememangnya tempat Yesus dan murid-muridnya sering berkunjung ya untuk berdoa. Tempat Yesus dan juga murid-muridnya selalu berkunjung untuk berdoa. Dan sememangnya ini merupakan satu kesempatan dan sangat membantu Yudas Iskariot karena dia sudah tahu, dia sudah maklum tempat di mana Yesus dan murid-muridnya datang untuk berdoa. Ya, tidak dinafikan kalau pada waktu proses penangkapan Yesus itu semua itu sudah maklum dan dimaklumkan kepada tentara Romawi dengan pertolongan Yudas Iskariot. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Getsemani merupakan destinasi yang disenangi oleh murid dan Yesus sendiri sebagai tempat berdoa, kini Getsemani menjadi arena kesengsaraan Yesus. Kini Getsemani menjadi wadah tempat Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Kini Getsemani menjadi lokasi awal penangkapan Yesus sampai kepada pengadilan. Yesus berkata, "Lihatlah, saatnya sudah tiba, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Wah, ini merupakan rentetan peristiwa yang sepertinya masa untuk Yesus melalui penderitaan itu sangat dekat dan diambang pintu. Alkitab secara terperinci menjelaskan bahwa Yesus akan ditangkap. Yesus diolok-olokkan, Yesus diludah, Yesus disesah dan dibunuh. Dan ini merupakan satu peristiwa yang Yesus akan lalui. Dan inilah yang Yesus gumuli sebagai manusia sejati. Tetapi bukan bermakna bahwa Yesus tidak rela secara terpaksa untuk melakukan semuanya. Tetapi sesungguhnya Yesus melakukan semuanya dengan taat setia kepada Bapaknya, semata-mata untuk menebus kita daripada dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja apa yang dapat kita pelajari tentang Getsemani? Getsemani menyatakan kepada kita tentang teladan ketaatan Yesus ya kepada Bapaknya. Getsemani juga menyatakan rahasia kemenangan Yesus sebagai manusia dalam menghadapi pencobaan adalah
berdoa. Dan penderitaan yang Yesus hadapi adalah bukti kasih Yesus yang tidak bersyarat. Ini yang unik daripada pribadi Yesus. Bukti kasih Yesus yang tidak bersyarat bagi dunia yang penuh dosa. Saya percaya dengan firman Tuhan yang singkat ini dapat memotivasikan kita untuk tetap setia. Kita harus menyadari bahwa Dia adalah pribadi yang harus kita imani selama hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang berada di depan kita yang mengajar tentang itu ini, tetapi kita harus sadari bahwa Dia adalah pribadi yang tepat yang kita imani karena Dia datang untuk menebus kita dari dosa. Firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini sampai di sini sahaja.